mencarikan minimal 7 pelanggan di sekitaran situ, baru nanti dilakukan pembangunan jaringan baru. Lalu yang jadi permasalahannya adalah apakah jika semisalkan di wilayah tersebut yang belum tercover jaringan ini, jika salah seorang mau pasang, apakah tidak bisa dilakukan pemasangan tanpa mencarikan minimal 7 calon pelanggan di wilayah situ. Jadi Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Saya Diki dari Marketing IndiHome Telkom Witel Jakarta Utara. Dan kemarin ada calon customer yang bertanya ke saya, "Bang, saya sudah daftar IndiHome lebih dari 1 bulan yang lalu. Kemudian pada saat teknisi datang ke lokasi untuk survei untuk melihat lokasi, dan ternyata di lokasi saya dinyatakan belum ada jaringan IndiHome atau belum ada tiang Telkom di sekitaran wilayah yang mau dipasang IndiHome ini." Lalu teknisi memberikan satu solusi, yaitu dengan mencarikan minimal 7 pelanggan di sekitaran situ, baru nanti dilakukan pembangunan jaringan baru. Lalu yang jadi permasalahannya adalah apakah jika semisalkan di wilayah tersebut yang belum tercover jaringan ini, jika salah seorang mau pasang, apakah tidak bisa dilakukan pemasangan tanpa mencarikan minimal 7 calon pelanggan di wilayah situ. Jadi seperti ini teman-teman, jika di wilayah tertentu belum ada jaringan IndiHome, maka yang harus dilakukan Telkom adalah membangun jaringan baru. Nah, tentu saja dengan membangun jaringan baru itu kan membutuhkan tiang, membutuhkan kabel, membutuhkan ODP agar nanti di wilayah itu bisa tercover jaringan IndiHome. Nah, tentu saja pengeluaran yang dikeluarkan Telkom itu pasti di atas 10 jutaan. Lalu jika semisalkan di wilayah tersebut hanya 1 pelanggan, nah ini yang jadi permasalahannya. Tentu saja nanti Telkom akan mengalami kerugian. Karena kenapa? Si pelanggan misalkan dia hanya melakukan pemasangan 30 Mbps, kemudian si Telkom membangun jaringan di wilayah tersebut hanya karena ada salah seorang yang mau pasang di wilayah tersebut, yang akhirnya nanti kan Telkomnya rugi. Jadi yang pasti lama nanti balik modalnya teman-teman, seperti itu jika hanya 1 orang yang pasang di wilayah yang mau dibangun jaringan baru. Jadi itulah kenapa diharapkan mencarikan minimal 7 pelanggan di lokasi yang belum tercover jaringan, baru nanti diajuin untuk pembangunan jaringan baru. Gunanya agar Telkom juga tidak mengalami kerugian yang lumayan besar seperti itu teman-teman. Lalu sampai di sini belum ada solusi yang bisa kami berikan ke teman-teman yang belum tercover jaringan. Ya tentu saja harus menunggu penambahan, tentu saja harus menunggu pembangunan jaringan baru dari Telkom. Lalu pernah ada juga salah satu calon customer bertanya seperti ini, "Jika di wilayah saya belum ada jaringan IndiHome, kemudian jarak antara rumah saya dengan wilayah yang sudah tercover jaringan IndiHome ada sekitar misalkan 500 meter. Namun di wilayah dekat rumah saya belum ada tiang Telkomnya. Apakah bisa saya tarik kabel dari jarak 500 meter, saya bawa ke rumah saya? Jadi disambungkan dengan jarak 500 meter. Nah, sebenarnya bisa saja teman-teman, bisa saja. Kalau misalkan dipaksain bisa saja, bisa terkoneksi juga. Namun ada batas juga yang diberikan oleh Telkom, yaitu batasnya maksimal 150 meter. Kenapa batasnya 150 meter? Ya karena untuk menjaga kualitas layanan IndiHome ini juga. Jadi jangan sampai nanti ke depan hanya karena melebihi dari 200 meter kemudian speed wifi IndiHome teman-teman tidak memuaskan, maka yang disalahkan adalah Telkom. Jadi sejauh ini mungkin ada beberapa juga pelanggan yang sudah melakukan penarikan dengan jarak 500 meter, udah pernah dicoba, namun kendala yang dihadapi yaitu tadi speed wifi IndiHome-nya tidak
sesuai dengan yang ditentukan oleh Telkom. Misalkan 30 Mbps, begitu udah ditarik dari jarak 500 meter pasti nanti speednya bisa jadi 15 Mbps, 10 Mbps, dan bahkan sinyalnya suka hilang-hilang. Nah, itulah resikonya. Jadi untuk meminimalisir resiko ini, maka kita tidak sarankan untuk memaksakan menarik kabel dari jarak lebih dari 150 meter atau maksimal 200 meter seperti itu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih belum tercover jaringan IndiHome, harap bersabar, kita tunggu nanti dari pihak Telkomnya. Kalau di wilayah Jakarta Utara, di beberapa wilayah seperti di Penjaringan dan di Cilincing dan di beberapa wilayah yang ada di Jakarta Utara, kita sudah dorong untuk melakukan penambahan jaringan baru, penambahan tiang Telkom baru ke wilayah-wilayah yang masih belum tercover jaringan IndiHome. Nah, untuk saat ini teman-teman, jika di lokasi masih belum ada jaringan IndiHome, tentu saja tidak bisa dipasang WiFi IndiHome. Nah, jadi solusi dari ini semua sebenarnya hanya satu, jika misalkan teman-teman tetap menginginkan produk dari IndiHome, yaitu dengan teman-teman membeli produk dari IndiHome. Ada yang namanya Orbit, modem WiFi yang bisa dibawa kemana-mana, dan ini alatnya juga akan menjadi hak pelanggan selamanya, karena di sini pelanggan akan membeli sendiri alat-alat atau modem yang dari Orbit ini, teman-teman. Berbeda dengan IndiHome yang dimana hanya disewakan saja. Kapan nanti sudah selesai pemakaiannya atau melakukan pemutusan, maka semua alat-alat IndiHome ini akan dikembalikan lagi ke Telkom. Namun kalau Orbit tidak, jadi ini udah hak selama-lamanya, teman-teman. Kemudian kalau IndiHome, dia hanya di satu rumah saja atau jarak maksimal 200 meter saja. Selain dari itu tentu saja tidak terkoneksi dengan WiFi. Lalu perbedaan dengan Orbit, Orbit kan bisa dibawa kemana-mana, di seluruh pulau yang ada di Indonesia bisa. Namun kelebihannya yaitu ya teman-teman harus mengisi kuota apabila kuotanya sudah habis, karena dia sistemnya sistem kuota, namun harga kuotanya lebih murah. Yang 100 GB aja sekitar 130.000. Jadi kurang lebih seperti itu solusi yang bisa saya berikan ke teman-teman yang masih belum tercover jaringan IndiHome. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan nanti terkait dengan wilayah-wilayah yang masih belum tercover jaringan, nanti bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti kami akan menampung semua masukan-masukan dari teman-teman, dan kami akan dorong terus, push terus ke pihak Telkom agar melakukan pembangunan jaringan di wilayah-wilayah yang masih belum tercover. Tentu saja ini juga guna meningkatkan transaksi atau produktivitas daripada Telkom sendiri. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan ditulis saja di kolom komentar. Untuk teman-teman yang baru bergabung juga, jika teman-teman menyukai dengan channel Marketing IndiHome, silakan bantu dengan cara subscribe dan share agar ke depan nanti kita terus bersama-sama dalam penjelasan seputar layanan IndiHome. Oke, saya Diki dari Marketing IndiHome di Telkom Jakarta Utara, dan selamat sore.